Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyampaikan pidato di puncak peringatan HUT ke-77 Bayangkara di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK pada Sabtu 1 Juli 2023. Suara Kapolri Jenderal Pol Listio Sigit bahkan bergetar saat meminta maaf atas nama Polri di hadapan Presiden Joko Widodo kepada seluruh masyarakat yang tersakiti atas anak buahnya. Selain itu, Listio menginginkan Polri dapat menjadi lembaga yang terbuka dengan kritik. Ia pun menjamin Polri akan selalu bersinergi dengan sejumlah pihak lain saat pelaksanaan pemilu 2024. Ibu Hajah Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, yang kami muliakan pimpinan lembaga tinggi negara, Ketua MPR RI, Ketua DPD RI, Ketua MK RI, Ketua KY RI, yang kami hormati para duta besar negara sahabat, para Menteri Kabinet Indonesia Maju, Panglima TNI beserta Ibu, para Kepala Staf Angkatan beserta Ibu, dan yang mewakili beserta seluruh jajaran, para Ketua Partai Politik atau yang mewakili, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, para Kepala Lembaga Pemerintahan dan Non-Kementerian, Sekretariat Kompolnas beserta Komisioner Kompolnas, para Kapolri pada masanya dan seluruh senior pendahulu, Irwasum Polri beserta pejabat utama Mabes Polri, Ibu Ketua Umum Bayangkari beserta pengurus pusat Bayangkari dan Yayasan Kemala Bayangkari, para komisaris dan dirut, tokoh agama, ulama, cendekiawan, muslim dan tokoh masyarakat, Atase Kepolisian Negara Sahabat dan Panresi Polri, pimpinan organisasi kemasyarakatan, pimpinan organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan, para pimpinan dan konfederasi serikat buruh, anggota TNI, Polri, dan aparatur sipil negara, Forkominda Provinsi, Kota, dan Kabupaten yang hadir secara virtual, serta para hadirin dan tamu undangan yang kami hormati. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Pada hari ini kita dapat berkumpul di sini mengikuti upacara Hari Bayangkara ke-77 tahun 2023. Suatu kehormatan dan kebanggaan bagi kami atas kesediaan Bapak Presiden Republik Indonesia beserta Ibu Negara dalam memimpin upacara peringatan Hari Bayangkara di tengah padatnya tugas kenegaraan. Kami berkomitmen seluruh arahan dan penekanan Bapak Presiden akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas ke depan. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih kepada seluruh tamu undangan dan seluruh masyarakat yang telah berkenan hadir. Pada kesempatan yang berbahagia ini, atas nama keluarga besar Polri, kami mengucapkan terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas dukungan dari Bapak Presiden Republik Indonesia, seluruh anggota DPR RI, DPD RI, TNI, para pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan kementerian lembaga, mitra kerja, rekan-rekan Ormas, OKP, dan serikat buruh, serta seluruh masyarakat, sehingga Polri dapat terus melaksanakan tugas dan pengabdian terbaiknya. Kami juga mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja keras, pengabdian, pengorbanan, dan perjuangan dari seluruh personel dan keluarga besar Polri. 77 tahun Polri mengabdi, banyak tantangan yang kita hadapi, banyak hal yang kita alami, ketidakpastian global masih terus terjadi, sehingga sulit diprediksi. Di tengah situasi ini, Polri terus hadir bersama dengan pemerintah dan masyarakat untuk membantu dan menyelesaikan berbagai tantangan seperti pandemi COVID-19, gejolak ekonomi global, dan berbagai macam bencana alam. Pandemi COVID-19 telah menjadi endemi. Tentunya aktivitas masyarakat dapat berjalan normal dengan optimisme. Perekonomian nasional dan kualitas kehidupan masyarakat akan semakin baik. Peningkatan aktivitas masyarakat dapat dirasakan saat tradisi mudik. Jumlah pemudik yang meningkat tidak sebanding dengan kapasitas jalan, sehingga Polri bersama stakeholder terkait harus bekerja out of the box sesuai kebutuhan masyarakat. Alhamdulillah, hasil survei menyebutkan bahwa 88,3% masyarakat setuju bahwa mudik lebih lancar dibandingkan tahun lalu, dan 89,5% masyarakat mengaku puas terhadap mudik tahun 2023. Begitu juga dengan upaya mengurangi dampak gejolak ekonomi global. Polri menjaga stabilitas Kamtibmas sehingga investasi dan proses pembangunan dapat berjalan tanpa gangguan berarti. Menjaga pasar dalam negeri dari barang impor ilegal, menjaga stabilitas dan ketersediaan bahan pokok melalui Satgas Pangan Polri serta Babin Kamtibmas. Polri juga mengalokasikan 62,96%
dari total anggaran belanja Polri tahun 2003 untuk penggunaan produk dalam negeri dengan dukungan katalog sektoral Polri yang memiliki lebih dari 38.000 produk dari 816 penyedia. Diharapkan anggaran belanja Polri turut berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Agenda internasional juga memberikan dampak multiplier effect. Bapak Presiden memberikan arahan bahwa tidak boleh ada letupan sekecil apapun atau zero attack. Untuk itu Polri melakukan pendekatan preventive strike terhadap jaringan teroris dan berhasil mengamankan 279 pelaku pada tahun 2022 dan 2023, sehingga seluruh agenda pengamanan KTT baik G20 maupun KTT ASEAN dapat berjalan dengan aman dan lancar. Bahkan Presiden dan tamu negara sahabat berani berinteraksi dengan masyarakat secara langsung. Terkait dengan bencana alam, Polri bersama TNI, BNPB, dan stakeholder terkait melakukan mitigasi sebagai wujud kehadiran negara di tengah-tengah masyarakat. Khusus Karhutla Polri merespon cepat setiap hotspot, sehingga api dapat dipadamkan dengan tetap memegang teguh komitmen sesuai perintah Bapak Presiden Republik Indonesia, yaitu siap dievaluasi apabila terjadi karhutla yang meluas. Kami percaya berbagai tantangan tersebut berhasil dilalui melalui kerjasama dan sinergitas yang kuat. Untuk itu Polri terus meningkatkan sinergitas bersama TNI dan seluruh elemen bangsa. Kami menyadari sinergi ini harus dilandasi kepercayaan publik kepada Polri. Pengalaman kami setahun ini sangat berarti. Berbagai permasalahan telah terjadi, membawa kami pada fase transformasi. Soliditas kami diuji untuk satukan visi dan persepsi, untuk saling menjaga, saling mengingatkan demi kebaikan. Satu hal yang pasti, kami terus berbenah diri demi mewujudkan Polri presisi. Polri terus berkomitmen untuk selalu mendengarkan kritik, saran, aspirasi, dan masukan masyarakat. Sebagai organisasi terbuka dan modern, Polri telah membulatkan tekad untuk terus berbenah, siap melakukan koreksi untuk menjadi lebih baik dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Polri terus mengembangkan platform pengaduan digital dan merespon setiap keluhan masyarakat secara proaktif. Kami sepakat untuk menjaga marwah institusi dan anggota yang sudah baik terhadap seluruh pelanggaran dan penyimpangan akan langsung dilakukan tindakan tegas. Selanjutnya, Polri juga menyempurnakan manajemen pengamanan kompetisi olahraga dengan menerapkan standar internasional serta mengaktifkan kembali Satgas Anti Mafia Bola untuk mengawal kompetisi sepak bola Indonesia yang fair dan berkualitas. Terkait layanan, Polri memiliki Super App Polri presisi dengan dukungan satu data Polri yang mengintegrasikan seluruh layanan digital Polri, termasuk fitur-fitur perizinan kegiatan online yang sedang dikembangkan. Dengan integrasi ini, masyarakat dapat mengakses layanan Polri kapan saja dan di mana saja sesuai kebijakan transformasi digital pemerintahan. Sebagaimana arahan Bapak Presiden Republik Indonesia terkait hal-hal yang menjadi keluhan masyarakat, Polri meningkatkan kehadiran di tengah-tengah masyarakat dengan turun langsung melalui program Jumat Curhat yang dilakukan mulai dari Kapolda, Kapolres, hingga Kapolsek untuk berinteraksi dengan masyarakat. Terhadap keluhan yang ada, kita akan terus lakukan evaluasi dan perbaikan. Sebagai contoh, ujian pembuatan SIM yang dianggap terlalu sulit. Kami melakukan perbaikan sehingga pelayanan SIM menjadi lebih mudah, namun tetap memprioritaskan aspek keselamatan dan keterampilan. Dalam hal penegakan hukum yang berkeadilan, Polri menerapkan restoratif justice pada kasus-kasus tertentu dan menjadikan penegakan hukum sebagai ultimum remedium. Namun, terhadap kasus-kasus yang mencederai rasa keadilan masyarakat, mengancam jiwa atau keselamatan, dan berdampak luas, dilakukan penegakan hukum secara tegas tanpa pandang bulu. Terhadap kejahatan transnasional, Polri melakukan pemberantasan dari hulu ke hilir, seperti membentuk Satgas TPPO untuk memberantas kejahatan perdagangan orang. Dengan hasil sampai dengan saat ini, 642 orang tersangka dan penyelamatan 1.826 korban, baik di dalam maupun di luar negeri. Kedepan Polri akan membentuk struktur Direktorat Perlindungan Perempuan dan Anak, serta pemberantasan perdagangan orang di tingkat Bareskrim Polda jajaran sesuai kebijakan Bapak Presiden Republik Indonesia.
Terkait narkoba, Polri telah mengungkap 77 kasus narkoba jaringan internasional dengan 138 tersangka dengan jumlah barang bukti sebanyak 3,8 ton sabu, 12 kilo ganja, dan 635.205 butir ekstasi dalam setahun terakhir. Hasil pengungkapan tersebut setara dengan 3 triliun rupiah dan menyelamatkan lebih dari 16 juta jiwa dari narkoba. Pemberantasan kejahatan lintas negara tentunya memerlukan kerjasama dengan seluruh pihak, baik di dalam maupun di luar negeri. Polri memimpin forum koordinasi dan kerjasama pemberantasan kejahatan transnasional di tingkat ASEAN, yaitu SOMTC dan AMMTC. Dalam forum ini, negara-negara ASEAN akan menyamakan persepsi, mengidentifikasi, melakukan perbaikan terhadap kendala-kendala di lapangan, dan menghasilkan kerjasama konkret yang bisa dioperasionalkan dalam hal penegakan hukum kejahatan transnasional untuk memastikan tidak ada pelaku yang dapat bersembunyi, baik di dalam maupun di luar negeri. Atas berbagai upaya tersebut, syukur alhamdulillah kepercayaan publik terhadap Polri terus meningkat berdasarkan beberapa survei. Angka pencapaian terus meningkat, 70 dari Carta, 73 dari survei indikator, 72,7 dari survei Publish Center. Tentunya kepercayaan ini merupakan amanah dari masyarakat yang akan terus kami jaga melalui upaya pembenahan berkelanjutan. Polri siap keluar dari zona nyaman untuk memenuhi harapan masyarakat dan menghadapi tantangan ke depan. Sebagaimana kita ketahui bersama, saat ini kita sudah memasuki tahun politik. Untuk pertama kalinya pemilu dan pilkada dilaksanakan serentak, keberhasilan pemilu akan menjadi lompatan kemajuan bagi demokrasi Indonesia yang dapat meningkatkan kepercayaan internasional untuk mewujudkan Indonesia maju. Dalam kesempatan ini saya tegaskan bahwa Polri berkomitmen untuk siap bersinergi dan memberikan dukungan terbaik demi keberhasilan penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024. Terkait pengamanan, Polri mengedepankan pencegahan melalui penguatan calling system. Polri telah membangun rumah kebangsaan di 34 Polda sebagai wadah diskusi dan dialog yang inklusif untuk mencegah polarisasi yang terjadi di masyarakat. Satgas Nusantara akan diaktifkan kembali untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Begitu juga dengan rangkaian kegiatan menuju Hari Bayangkara ke-77. Sesuai dengan tema Polri Presisi untuk Negeri, Pemilu Damai Menuju Indonesia Maju, Polri melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat menguatkan persatuan dan kesatuan serta dirasakan langsung oleh masyarakat. Rangkaian kegiatan diawali dengan berbagai kegiatan kemanusiaan sebagai wujud toleransi, kebersamaan, dan kepedulian sesama. Harapan kita dengan interaksi ini dapat meningkatkan empati, bekerja lebih baik, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan. Polri bersama dengan masyarakat juga melaksanakan revitalisasi 77 situs budaya dan agama sebagai wujud rasa syukur, pengingat, dan penjaga atas keberagaman yang kita miliki. Tentunya rangkaian kegiatan ini juga disertai dengan doa bersama. Melalui doa lintas agama kita memanjatkan syukur atas segala nikmat dan anugerah yang diberikan kepada bangsa Indonesia. Sekaligus mendoakan Bapak Presiden Republik Indonesia, pemerintah, TNI Polri, dan masyarakat agar senantiasa diberikan kesehatan, perlindungan, kesejahteraan dalam menghadapi berbagai macam tantangan bangsa ke depan. Sebagai penutup, tak ada gading yang tak retak. Untuk itu, dengan segala kerendahan hati, kami mengucapkan permohonan maaf atas perbuatan yang menyakiti hati masyarakat. Kami akan terus berkomitmen, berusaha keras, melakukan perbaikan dan evaluasi untuk selalu berubah menjadi lebih baik. Melalui momentum Hari Bayangkara ke-77, Polri berkomitmen untuk terus menjaga amanah dan harapan masyarakat terhadap setiap pelaksanaan tugas. Sebagaimana pesan Bapak Presiden Republik Indonesia yang selalu tertanam di hati, bahwa polisi bukan sekedar profesi, tetapi sebuah jalan untuk mengabdi. Kami berdiri di sini telah bertekad untuk mengabdikan diri dan menanamkan dalam sanubari bahwa menjadi pelayan publik yang baik adalah suatu kebanggaan
dan kehormatan bagi seluruh insan Polri. Sesuai filosofi Satya Prabu, kami senantiasa setia kepada negara dalam menjaga stabilitas Kamtibmas, mendukung dan mengawal seluruh agenda pemerintah demi mewujudkan Indonesia maju dan Indonesia emas 2045 yang kita cita-citakan bersama. Demikian sambutan kami, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan petunjuk, perlindungan, dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat, bangsa, dan negara. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, 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 Om. Ikuti terus berita menarik lainnya. Jangan lupa like dan share seluruh akun Tribun Medan.